Warcil wartawan cilik sebagai stimulus literasi membaca, literasi menulis, kemampuan bertanya, kemampuan mengemukakan gagasan, dan keterampilan diskusi murid. SD Marsudirini, Yogyakarta terletak di kawasan 0 km Kota Yogyakarta, sebuah kawasan yang kaya akan nilai sejarah, budaya, pemerintahan, dan pendidikan. SD Marsudirini 1 Yogyakarta juga memiliki potensi besar melalui latar belakang orang tua murid. Orang tua bekerja di berbagai instansi pemerintah, lembaga pelayanan publik, maupun instansi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan bersejarah di Kota Yogyakarta. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam membangun kemitraan antara sekolah dan keluarga untuk mendukung pengembangan budaya literasi. Situasi murid menunjukkan sebagian besar berdomisili di luar Kota Yogyakarta dan tinggal di kawasan perumahan. Pola kehidupan keluarga yang cenderung modern, mobilitas orang tua yang tinggi, serta dominasi penggunaan gawai menyebabkan anak lebih banyak memperoleh informasi melalui YouTube, TikTok, media sosial, dan berbagai platform digital dibandingkan pengalaman belajar secara langsung di lingkungan sekitar. Interaksi sosial dengan tetangga maupun masyarakat sekitar juga relatif terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada kebiasaan literasi murid. Minat membaca koran, majalah, maupun buku non-pelajaran masih rendah. Murid juga semakin jarang menulis tangan untuk mencatat informasi yang diperoleh. Kemampuan bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, melakukan wawancara, dan mengembangkan gagasan secara lisan maupun tulisan belum berkembang secara optimal. Selama menjalankan tugas sebagai kepala sekolah SD Marsudirini 1 Yogyakarta, saya mengamati bahwa pembelajaran literasi yang hanya dilaksanakan di dalam kelas belum mampu menjawab tantangan tersebut secara menyeluruh. Pelatihan bertujuan membentuk guru dan murid agar memiliki kemampuan literasi, komunikasi, dan berpikir kritis melalui kegiatan jurnalistik yang menyenangkan serta berkarakter. Pelatihan oleh narasumber dari mitra sekolah yaitu media massa online Bernas News dan wartawan senior yaitu Bapak YB Margantoro. Murid dibagi ke dalam kelompok dan diberi pengetahuan mengenai tata cara menulis pertanyaan, sikap dalam bertanya, menulis hasil wawancara, dan menggali informasi narasumber. Murid dibagi dalam kelompok melakukan kolaborasi untuk menyusun pertanyaan dan menulis hasil wawancara dalam bentuk laporan. Menulis pertanyaan secara kolaborasi antar teman dalam satu kelompok selama proses pelatihan dan juga setelah melakukan eksplorasi narasumber. Pertanyaan ditujukan kepada narasumber saat wawancara. Selanjutnya hasil wawancara ditulis sebagai laporan kelompok. Kolaborasi literasi menghilangkan anggapan banyak bertanya sebagai terlalu cerewet, usil atau ingin mencari perhatian, membantah orang tua atau guru, dan terlalu kritis. Murid berbekal daftar pertanyaan yang telah disusun, kamera handphone, perekam handphone untuk melakukan wawancara ke narasumber. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab dengan narasumber yang umum dilakukan wartawan. Narasumber berasal dari instansi pemerintah, kepolisian, TNI, dan gedung bersejarah Kota Yogyakarta. Instansi yang telah dilakukan wawancara mulai tahun 2023 hingga tahun 2026 berjumlah 34 instansi. Rincian instansi tersebut yaitu Kapolresta Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Kodim 0734 Yogyakarta, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, DPRD, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Wali Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemadam Kebakaran, PMI, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, PLN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Gondomanan, Kebun Binatang Gembira Loka, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keraton Ngayogyakarta, Pura Pakualaman, Taman Sari, Museum Intro Living Kota Gede,
Museum Sono Budaya, Museum Sandi, Museum TNI AD, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Benteng Vrendebuk, dan Kantor Pos Yogyakarta. Bedah buku merupakan kegiatan menganalisis buku yang merupakan kumpulan karya hasil wawancara. Analisis dalam bentuk presentasi, pemaparan, di depan narasumber, tamu undangan, dan para murid. Bedah buku sebagai solusi untuk guru yang masih kesulitan dalam mendesain model pembelajaran untuk memotivasi keterampilan bertanya. Namanya siapa, Adik? Ini Pak, Agni. Ince. Ya. Terima kasih atas pertanyaan ini, Pak. Halo, nama aku Angel dari kelas 7B dari SMP Immaculata. Hal yang paling menyenangkan dalam program Warcil yaitu narasumbernya itu baik, seru, dan ramah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Elizabeth Endriani, wali murid dari Mikael Raymond Prasetyo. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan kesan dan apresiasi terhadap kegiatan Warcil atau wartawan cilik. Menurut saya, Warcil adalah kegiatan yang sangat positif karena menjadi stimulus bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan literasi dan kemampuan komunikasi mereka. Saya melihat kegiatan ini bukan hanya literasi dan membaca, namun juga melatih anak-anak untuk lebih berani bertanya, lebih berani bicara, mengemukakan gagasan, dan berdiskusi dengan orang lain. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, saya YB Markantoro, seorang wartawan pegiat literasi dan kebetulan orang tua alumni dari Sekolah Dasar Mars Sudirini, Yogyakarta. Saya mengapresiasi program wawancara Warcil, wartawan cilik sekolah ini. Program ini sudah berjalan 4 tahun. Edisi pertama ini hasil karya mereka, wartawan cilik. Tahun berikutnya wawancara wartawan cilik berani bereksplorasi dan berkolaborasi. Edisi berikutnya wawancara Warcil gantungan cipta setinggi langit. Dan edisi terbaru wawancara wartawan cilik menyapa heritage Yogyakarta. Saya Purwati Handayani, pengawas sekolah SD Marsudrini 1 Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pengawas sekolah, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepala sekolah dan tim yang telah melaksanakan program wartawan cilik atau Warcil dengan baik. Faktor selanjutnya adalah kemitraan dan sinergi. Adanya kemitraan dengan orang tua, dengan komite, dan fasilitator luar, yaitu dengan media. Program Warcil merupakan praktik baik kepala sekolah dalam transformasi pembelajaran yang patut dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi sekolah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua. Saya Mujino, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Saya mengapresiasi keberhasilan program wartawan cilik yang dilaksanakan di SD Marsudirini. Hal ini terlihat dari peningkatan nyata kemampuan literasi, keberanian komunikasi, dan berpikir kritis siswa. Program ini sukses memotivasi anak-anak aktif menulis, terampil melakukan wawancara, serta menghasilkan karya seperti majalah, majalah dinding, atau buletin sekolah. Demikian, semoga wartawan cilik di SD Marsudirini terus berkembang dan sukses. Terima kasih.